Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Psikologi Industri dengan materi overview psikologi dari bab 1 sampai 9. Saya Radina Dianeva. Saya Zitriana Sumantri. Saya Muhammad Rayyan Azharullah. Yang pertama itu ada ilmu psikologi dasar. Ilmu psikologi dasar ini adalah cabang ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia seperti pikiran, perasaan, dan tindakan. Jadi fokus utamanya adalah memahami bagaimana manusia berpikir, merasakan, dan juga bertindak dalam berbagai situasi. Nah, ilmu dasar psikologi ini dibagi jadi 7, yaitu yang pertama persepsi. Persepsi ini adalah cara kita memahami informasi dari panca indera seperti melihat atau mendengar. Nah, contohnya itu ketika kita melihat sebuah objek, otak kita akan memproses apa yang mata kita lihat lalu memberikan arti pada objek tersebut. Nah, selanjutnya itu yang kedua motivasi. Motivasi ini adalah alasan yang membuat kita melakukan sesuatu. Misalnya kita makan karena kita lapar. Nah, yang ketiga ini emosi. Emosi itu adalah perasaan yang muncul dalam situasi tertentu seperti senang, sedih, ataupun marah. Nah, yang selanjutnya ini ada pembelajaran. Pembelajaran ini bagaimana kita belajar dari pengalaman. Contohnya dengan mengulangi sesuatu hingga kita bisa. Nah, selanjutnya yang kelima ini ada memori. Memori ini adalah bagaimana kita menyimpan dan mengingat informasi. Nah, yang selanjutnya yang keenam itu ada kepribadian. Kepribadian ini adalah sifat-sifat yang membuat setiap orang berbeda, seperti ada yang pemalu atau ada juga yang percaya diri. Nah, selanjutnya yang ketujuh ini ada perkembangan. Perkembangan ini adalah bagaimana kita tumbuh dan berubah dari bayi hingga dewasa, baik secara fisik maupun cara berpikir. Nah, yang selanjutnya ini ada bab 2. Bab 2 ini adalah teori dasar psikologi. Ada 5 jenis utama teori psikologi, yaitu yang pertama teori perilaku. Perilaku ini yang juga dikenal sebagai behaviorisme adalah teori pembelajaran yang didasarkan pada gagasan bahwa semua perilaku diperoleh melalui pengkondisian. Nah, selanjutnya yang kedua ada teori kognitif. Teori kognitif ini dalam psikologi difokuskan pada kondisi internal seperti motivasi, pemecahan masalah, dan juga pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya ada teori humanistik. Humanistik ini tentang perilaku yang menekankan kebaikan dasar manusia. Jadi teori ini menekankan kehendak bebas dan juga dorongan bawaan yang dimiliki semua orang untuk tumbuh dan mencapai potensi penuh mereka. Selanjutnya ada teori psikodinamik. Teori psikodinamik ini meneliti konsep bawah sadar yang membentuk emosi, sikap, dan juga kepribadian kita. Nah, yang terakhir ada teori biologis. Teori biologis ini mengingatkan emosi dan perilaku manusia dengan penyebab-penyebab biologis. Contohnya, dalam perdebatan tentang sifat alami versus pengasuhan pada perilaku manusia, perspektif biologis akan berpihak pada sifat alami. Nah, selanjutnya itu bab 3. Bab 3 ini adalah ruang lingkup psikologi. Nah, definisi psikologi ini adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku dan proses mental manusia yang berasal dari kata Yunani yaitu psyche, jiwa, dan logos, ilmu. Kategorisasi ruang lingkup psikologi yaitu psikologi umum, mempelajari aktivitas psikis individu termasuk kognisi, emosi, dan juga konasi. Nah, psikologi sosial itu fokus pada interaksi sosial, persepsi, sikap, dan juga identitas sosial. Nah, selanjutnya psikologi klinis yaitu menangani masalah kesehatan mental melalui diagnosis dan terapi. Selanjutnya psikologi pendidikan yaitu menerapkan prinsip psikologi dalam konteks pendidikan untuk meningkatkan proses belajar. Nah, dan yang selanjutnya ada bab 4, pengantar psikologi industri. Psikologi industri atau psikologi organisasi adalah cabang psikologi yang mempelajari perilaku manusia dalam konteks kerja dan organisasi. Fokus utamanya adalah memahami interaksi antara individu, kelompok, dan struktur organisasi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Yang pertama ada definisi dan ruang lingkup. Psikologi industri mencakup berbagai aspek seperti rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, penilaian kerja, kepuasan kerja, dan juga kepemimpinan yang dinamika tim. Yang kedua ada teori utama. Teori utama dibagi menjadi 3. Yang pertama ada teori motivasi, yang kedua ada teori kepemimpinan, yang ketiga ada teori perilaku organisasi. Dan yang selanjutnya ada teori penelitian. Psikologi industri menggunakan berbagai metode penelitian, termasuk survei, studi kasus, dan eksperimen, untuk mengumpulkan data dan menganalisis perilaku di tempat kerja. Dan yang selanjutnya ada tantangan dan tren masa depan. Dengan perubahan dalam masa dunia kerja seperti digitalisasi dan remote working, psikologi industri terus beradaptasi untuk menangani tantangan baru dalam manajemen sumber daya manusia. Dan selanjutnya ada bab 5 yaitu ruang lingkup psikologi industri. Definisinya adalah ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip psikologi untuk memahami dan meningkatkan perilaku manusia dalam konteks kerja. Fokus utamanya yang pertama ada seleksi karyawan. Seleksi karyawan adalah menemukan kandidat yang terbaik yang sesuai dengan pekerjaan. Yang kedua ada pelatihan dan pengembangan, yaitu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Yang ketiga ada kinerja karyawan, yaitu menganalisis dan meningkatkan produktivitas. Dan yang keempat ada kepuasan kerja, yaitu membangun lingkungan kerja yang positif. Dan yang kelima ada kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan mengembangkan pemimpin. Dan yang selanjutnya ada manfaat. Manfaat yang pertama ada meningkatkan produktivitas perusahaan, dan yang kedua ada menurunkan tingkat turnover karyawan, dan yang ketiga ada meningkatkan kepuasan kerja karyawan, dan yang terakhir ada membangun budaya kerja yang positif. Dan yang selanjutnya ada bab 6 yaitu teori perilaku manusia. Teori perilaku manusia adalah sebuah teori yang mengkaji bagaimana dan mengapa individu bertindak, merespon, dan berinteraksi dalam berbagai situasi. Yang pertama ada teori insting, yaitu menyatakan bahwa beberapa perilaku bawaan seperti naluri pertahanan
muncul secara otomatis saat merasa terancam. Dan yang kedua, teori dorongan, yaitu menekankan pentingnya kebutuhan internal seperti rasa lapar yang memotivasi individu mencari pemenuhan. Dan yang ketiga, ada teori insentif, yaitu menyatakan bahwa orang termotivasi oleh hasil positif atau negatif dari suatu tindakan. Misalnya, seseorang belajar keras untuk mendapatkan nilai bagus atau hadiah. Dan yang keempat, ada teori atribut, yaitu menjelaskan bahwa motivasi dipengaruhi oleh alasan dibalik perilaku. Jika seseorang membantu karena ingin menolongnya, mereka lebih perilaku. Selanjutnya bab 7 yaitu pembentukan perilaku manusia. Definisinya yaitu perilaku manusia adalah kesadaran terhadap struktur sosial dan respon terhadap stimulus yang berbeda. Psikologi merupakan ilmu tentang perilaku dengan pengertian bahwa perilaku atau aktivitas-aktivitas tersebut merupakan manifestasi kehidupan psikis, telah dikemukakan oleh Barsa dan kawan-kawan. Kategori perilaku dibagi menjadi dua, yaitu perilaku refleksif atau spontan dan perilaku non-refleksif atau dipengaruhi oleh kesadaran dan otak. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku, yaitu yang pertama faktor biologi. Faktor ini perilaku manusia akan sangat mempengaruhi dan juga dengan situasi serta lingkungan di mana dia berada. Ada dua, faktor sosiopsikologi. Faktor ini terdapat sebuah komponen emosional dari kehadiran faktor sosiopsikologis pada seseorang. Yang ketiga ada faktor sikap, yaitu sikap juga sangat mempengaruhi perilaku seseorang, di mana di dalamnya terdapat tingkah laku atau tindakan seseorang. Yang keempat ada faktor emosi. Faktor ini akan berpengaruh pada tingkah laku atau perilaku seorang. Yang kelima ada faktor kognitif, yaitu faktor ini berkaitan dengan sebuah kepercayaan seorang, di mana sikap merupakan sesuatu hal yang ada di dalam keyakinan. Dan ada dua faktor internal dan faktor eksternal, yaitu faktor internal ada jenis ras dan keturunan, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga sifat fisik, yang keempat kepribadian, dan yang kelima inteligensia, dan yang keenam bakat. Dan untuk faktor eksternal, yang pertama ada faktor pendidikan, yang kedua ekonomi, yang ketiga kebudayaan, yang keempat lingkungan, dan kelima sosial ekonomi. Dan untuk bab selanjutnya itu bab perilaku individu. Definisi perilaku individu adalah tindakan atau respon dan cara berpikir seorang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor lingkungan, pengalaman, emosi, dan kepribadian. Dan ini dibedakan ada menjadi 5. Yang pertama ada tindakan sadar dan tidak sadar, yaitu perilaku individu dapat berupa tindakan yang disengaja atau sadar seperti berbicara, atau tidak disengaja atau tidak sadar seperti kebiasaan. Yang kedua ada pengaruh lingkungan, yaitu lingkungan termasuk budaya keluarga dan pengalaman hidup mempengaruhi perilaku. Perilaku dapat berubah sesuai dengan konteks. Yang ketiga ada pengaruh biologis. Faktor biologis seperti gen, otak, dan hormon juga mempengaruhi perilaku dan respon individu. Yang keempat ada peran kebiasaan. Kebiasaan terbentuk dari pengulangan yang sering dilakukan tanpa berpikir seperti rutinitas harian. Yang kelima ada respon terhadap stres, yaitu cara individu merespons stres dapat bervariasi. Ada yang tenang dan ada yang lebih emosional. Yang keenam ada perilaku dalam kelompok, yaitu perilaku individu dapat berbeda di dalam kelompok karena pengaruh normal sosial dan kenakan kelompok. Dan yang selanjutnya ada bab 9, yaitu perilaku individu dalam organisasi. Definisi perilaku individu dalam organisasi memiliki dampak signifikan terhadap kinerja, budaya, dan dinamika tim. Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku individu dalam konteks organisasi yaitu meliputi yang pertama motivasi. Tingkat motivasi seorang dapat mempengaruhi seberapa efektif mereka bekerja. Teori motivasi seperti hierarki kebutuhan Maslow dan teori dua faktor Hertzberg dapat memberikan pemahaman tentang apa yang mendorong individu untuk berprestasi. Yang kedua ada kepribadian. Ciri-ciri kepribadian seperti ekstrovert atau introvert berpengaruh terhadap interaksi sosial dan kontribusi individu dalam tim. Yang ketiga ada pengalaman dan keterampilan. Latar belakang pendidikan serta pengalaman kerja sebelumnya dapat mempengaruhi kemampuan individu dalam menyelesaikan tugas dan menghadapi tantangan. Yang kelima ada budaya organisasi. Nilai norma dan berlaku di dalam organisasi dapat membentuk perilaku individu. Budaya yang mendukung kolaborasi dan inovasi dapat memotivasi individu untuk berkontribusi lebih banyak. Yang selanjutnya hubungan dengan rekan kerja, yaitu hubungan interpersonal yang baik dengan rekan kerja dapat meningkatkan kepuasan kerja dan produktivitas. Sebaliknya konflik dapat menurunkan semangat kerja. Yang selanjutnya dukungan manajemen, yaitu tindakan dan dukungan dari manajemen sangat berpengaruh pada perilaku individu. Manajemen yang terbuka dan responsif dapat meningkatkan kepercayaan dan memotivasi karyawan. Yang selanjutnya lingkungan kerja, yaitu fasilitas, keamanan, dan kenyamanan di lingkungan kerja juga berkontribusi terhadap perilaku individu. Lingkungan yang positif dapat mendorong kinerja yang lebih baik.
Manfaat psikologi industri yaitu kesadaran diri, membantu individu memahami diri mereka, interaksi lebih baik, meningkatkan komunikasi dan hubungan sosial, manajemen konflik, menyediakan cara untuk menyelesaikan konflik. Yang keempat, penerapan di tempat kerja, meningkatkan produktivitas dan kepuasan karyawan. Yang kelima, pengembangan keterampilan yaitu memperkuat empati dan keterampilan sosial. Yang keenam, kesejahteraan mental, membantu mengatasi stres dan tantangan emosional. Yang ketujuh, dasar studi lanjutan menjadi landasan bagi studi psikologi yang lebih lanjut. Yang ketujuh, kemampuan analitis yaitu mengembangkan keterampilan dan berpikir kritis. Dan kesimpulannya dari psikologi industri yaitu meningkatkan interaksi antara individu dan lingkungan kerja dengan memfokuskan perhatian dan faktor-faktor seperti motivasi, kepuasan kerja, dan dinamika tim. Psikologi industri membantu organisasi menciptakan lingkungan yang produktif dan mendukung. Melalui penerapan prinsip-prinsip psikologi, organisasi dapat memaksimalkan kinerja karyawan, memperkuat hubungan interpersonal, dan membantu budaya yang positif. Selain itu, penelitian dalam bidang ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana faktor individu dan sosial mempengaruhi hasil kerja, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesuksesan keseluruhan organisasi. Dengan demikian, psikologi industri tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga bagi organisasi dalam mencapai tujuan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.